Kalian pasti tahu kan kalau negara kita pernah mengalami kekosongan kekuasaan setelah Jepang yang menjajah negara kita menyerah kepada sekutu. Punten, Bung Karnonya ada. Bung Karno, main yuk. Nah, keadaan vacuum of power tersebut dimanfaatkan oleh para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui pemberitaan sebuah radio. Mendengar kabar ini, Syahrir segera menghubungi rekan seperjuangannya untuk meneruskan berita kepada golongan muda yang pro kemerdekaan agar mereka segera bertindak. Golongan pemuda kemudian melakukan rapat di ruang laboratorium mikrobiologi di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945. Nah, pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa menunggu Jepang yang tentunya yaitu selambatnya pada 16 Agustus 1945. Hasil rapat tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wicana, yang mana ditolak oleh golongan tua. Golongan tua menginginkan proklamasi tidak dilakukan secara gegabah dan harus menunggu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang telah dibentuk sebelumnya. Tidak adanya titik temu membuat golongan muda kembali melakukan rapat di asrama BPRP atau di kebun binatang Cikini. Hari itu juga. Hasilnya, mereka sepakat untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Rengas Dengklok dipilih sebagai tujuan utama golongan muda karena letaknya strategis di dekat tangsi pembela tanah air atau PETA. Ini kejadiannya pas jam 3 pagi kan ya? Iya. Bayangin deh, kayak lagi enak tidur gitu kan. Terus udah mimpi indah. Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Dok, 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 dok. Punten, Bung Karnonya ada. Bung Karno, main yuk. Terus pas keluar langsung diculik gitu tiba-tiba. Terus tahu-tahu udah di Rengas Dengklok kan lucu gitu nggak sih? Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta singgah di sebuah rumah milik Zhao Qixiong, seorang petani keturunan Tionghoa. Rumah ini dipilih karena tertutup rimbunan pohon dan tak mencolok. Hingga sore hari, Soekarno dan Hatta masih berada di sana. Golongan muda kembali mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk segera dilakukan. Dalam penculikan itu, Soekarno didesak para pemuda. Namun, Soekarno tetap berpegang teguh untuk melaksanakan rencana proklamasi pada esok harinya, yaitu 17 Agustus 1945. Menurut Soekarno, angka 17 adalah angka yang suci. Saat itu, Agustus merupakan bulan suci Ramadan. Selain itu, 17 Agustus 1945 juga bertepatan dengan hari Jumat yang dipercaya sebagai hari suci. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wicana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, mereka bersepakat Soekarno dan Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Bentar, ini zamanannya apa? Nyawa dong. Pas mau yakinin golongan muda, tiba-tiba yang golongan muda bakal kaget gak sih? Kayak datang-datang terus bilang kayak pulangin Bung Karno sama Bung Hatta, janji 17 kita bakal proklamasi. Nggak percaya, lihat aja nanti. Kalau misalnya kita belum proklamasi, nyawa saya monggo diambil. Kan gak lucu gak sih, weh? Pengetikan naskah teks proklamasi dilakukan oleh Sayuti Melik di Rumah Laksamana Muda Maeda yang sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol 1. Pengetikan teks proklamasi meminjam, dalam tanda kutip tentunya, mesin ketik milik kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman loh. Sedangkan bendera yang dinaikkan pada proklamasi kemerdekaan tidak berada dalam ukuran standar dan bendera ini dijahit oleh Fatmawati. Proklamasi tidak dibacakan dan diumumkan di lapangan Ikada seperti rencana awal karena alasan keamanan. Informasi mengenai proklamasi Indonesia yang akan diadakan di lapangan Ikada terlanjur menyebar dan pasukan Jepang pun sudah berjaga-jaga lengkap dengan senjata di sana. Karena khawatir akan terjadi bentrokan di tempat terbuka, maka pembacaan proklamasi pun dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang merupakan kediaman Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung sangat sederhana, tanpa protokol, tak ada paduan suara, tak ada konduktor, dan sebagainya. Yang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Agenda upacara saat itu hanya 3. Pertama, pembacaan proklamasi.
Kedua, pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan ketiga, sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia